Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dia Ulaulia di channelku. Setelah sekian lama aku tidak mengisi konten video di YouTube, kali ini aku hadir dengan video perjalanan terbaru di tahun 2025. Moda transportasi kereta api. Kereta api baru di GPK 2025, kereta api Madiun Jaya. Seperti apa keseruan perjalananku? Tonton video ini sampai selesai. Ribet cuy kayak review bawa koper kayak gini. Tanganku nggak leluasa satunya. Hexa 2 2D. Hexa 2. Aduh, mantap sekali Bung. Paling belakang Bung 2D. Repot sekali bawa koper. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam stasiun Pasar Senen. 23 April 2025. Tripku perdana di tahun 2025 bikin review perjalanan. Kali ini saya mulai dari perjalanan menggunakan kereta api Madiun Jaya. Yang spesialnya, selain ini menjadi kereta api baru, kereta api ini juga menggunakan kereta eksekutif modifikasi New Generation terbaru dari Balai Yasa Manggarai. Seperti apa serunya perjalanan dengan menggunakan sarana modifikasi ini? Yuk kita simak sama-sama video ini sampai selesai. Selamat menonton. Seneng banget cuy. Aku duduk di eksekutif 2, nomor tempat duduknya 2D. Syukurnya dapat yang paling belakang, nomor 1 sampai 6 nya di belakang. Dan di ujung sana toiletnya kelihatannya toilet di dekat nomor yang gede, nomor 13. Sarana yang saya naiki ini adalah K100905 Depo Purwokerto. Depo asalnya Purwokerto, sekarang harusnya sudah jadi asuhan Jakarta Kota. Ini kereta yang sebelumnya eksekutif mild steel, kalau nggak salah ini kacanya lebar, dimodif menjadi seperti ala-ala new image, tetapi dengan sentuhan interior ala kereta eksekutif new generation stainless steel. Liverinya juga beda, kalau eksekutif stainless steel new generation pakai warna magenta, sekarang pakai warna teal atau mirip ke Tosca, atau malah Tosca itu sendiri. Sudah menjadi standar baru ya sepertinya warna livery kayak gini. Dan di dalamnya kurang lebih mirip banyak dengan kereta eksekutif stainless steel new generation. Nanti kita akan coba fasilitas apa aja yang ada di dalam kereta ini. Oke, tidak afdol rasanya naik kereta api tidak mengenal lokomotif yang didinaskan pada perjalanan kali ini. 2018311 Sidotopo. 201 ya. Lok dengan spek CC paling rendah untuk tenaga powernya, tapi sekarang sudah diajak sprint 120 km per jam untuk dinas kereta api penumpang. Gokil. Nah, untuk susunan kereta atau rangkaian kereta api Madiun Jaya kali ini, tadi paling depan udah ada lokomotifnya. Kemudian di sini ada premium 1, ke belakang premium 2, 3, 4, 5, 6, kemudian kereta makan, kemudian eksekutif 1, 2, dan baru yang paling ujung belakang adalah kereta pembangkit. Sarana kereta yang digunakan belang-belang ya. Untuk ekonomi yang menggunakan kereta premium jenis stainless steel, dan untuk kereta eksekutifnya menggunakan eksekutif modifikasi new generation. Kalau eksekutif stainless steel new generation, pintunya ini udah pintu menggunakan tombol elektrik. Ini masih manual untuk pintu keluar dari keretanya, tapi untuk sambungan dari bordes ke kabin sudah menggunakan tombol.
Untuk toilet 2 toilet pria warna biru seperti biasa, dan toilet wanita warna merah muda. Untuk interior toilet apa yang beda? Paling kacanya aja sama semua. Food washer juga ada, kloset juga standar, kloset jongkok kurang lebih sama, tapi sentuhannya aja yang agak beda, termasuk desain di dindingnya, interiornya. Ya seperti itu aja sih. Nah, untuk pintunya tadi, tombolnya menggunakan tombol yang di samping pintu, bukan di pintunya. Jadi udah kayak kereta eksekutif yang milestyle angkatan 2010-an, 2009 yang pukul 21 lebih 9 menit lebih 30 detik, atau bisa dibilang pukul 9 lebih 10 menit tepat, kereta api Madiun Jaya yang aku naiki diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Pemberhentian berikutnya adalah stasiun Bekasi. Sampai lupa, ini ada peta rute perjalanan ya untuk kereta api Madiun Jaya. Tadi kita berhenti di Pasar Senen, Bekasi sama Karawang. Nanti berhenti lagi baru di Cirebon, habis itu Purwokerto. Sangat ekspres sekali di sini. Tetapi ketika udah bablas Solo balapan ke Madiun agak ngecer. Cuman Ngawi nggak dilayani. Ini anehnya di sini. Harusnya Madiun ini melayani Ngawi karena kereta api Daop 7 utamakan untuk penumpang Daop 7. Justru penumpang Daop 7-nya yang di Ngawi tidak dilayani. Bagaimana ini konsepnya? Tapi kayaknya sih ngejar waktu ya, ngejar durasi perjalanan, karena di belakang dikejar sama Bangunkarta dan Gaya Baru Malam Selatan. Makanya mau nggak mau Madiun Jaya ini harus ekspres. Dan dikejar waktu keberangkatan juga dari Pasar Senen, datangnya sebelum jam 6 sore, jam 9 malamnya udah harus balik lagi ke arah Madiun. Makanya agak lumayan ekspres untuk pemberhentian kereta api Madiun Jaya. Memang luar biasa Daop 7 punya kereta api langsung dikasih yang paling ekspres. Oke, sekarang aku sudah kembali ke tempat dudukku dan masih ada waktu beberapa menit sebelum kita tiba di stasiun Bekasi. Kita coba review tipis-tipis mengenai fasilitas apa aja yang terdapat di tempat duduk kereta eksekutif modifikasi New Generation. Kita coba ulik tipis-tipis dari sisi kiri. Di atas sini terdapat penomoran tempat duduk yang ditulis di atas akrilik tembus pandang yang disinari oleh lampu warna kuning dan biru. Yang aku suka adalah tulisannya sangat jelas dan lampu belakangnya tidak berpendar. Jadi ketika dipotret ataupun direkam video kayak gini cukup jelas terlihat. Mantap sih ini. Kapan SS New Gen bisa kayak gini? Kemudian di bawahnya terdapat jendela. Ada roller blind untuk menghalangi cahaya yang masuk dari luar jendela. Cara pakainya masih sama, diturunkan untuk menutup. Dan sedikit tarik ke bawah untuk menggulung roller blind naik. Roller blind ini juga dilengkapi dengan karet di bagian sela jendela supaya tidak bergemeretak, supaya tidak berisik. Inovasi yang mantap sejak dari sarana stainless steel New Generation. Dan ada sambungan karet ternyata menutup celah antara kaca jendela dengan frame jendela. Sambungan karet ini juga menghambat si botol untuk bisa ditaruh dalam posisi yang datar. Harus pintar-pintar atur posisi botol minum supaya tidak gampang jatuh. Sudah tidak ada lagi meja kecil untuk naruh botol minuman ataupun gelas. Sayang roller blade-nya tidak bisa diturunkan mentok karena ada botol minum di sini. Di sini colokan listrik, tapi belum yang tipe universal. Ada kantong kursi untuk naruh barang-barang yang mudah kita jangkau. Waste bag atau kantong sampah sekarang pakai bahan yang ramah lingkungan, sudah bukan pakai plastik lagi. Footrest atau sandaran kaki dengan 2 level ketinggian seperti biasa. Bisa setinggi yang di kanan atau diturunkan lagi seperti yang di sebelah kiri. Atur aja sesuai selera. Kemudian tombol reclining di sini untuk memiringkan sandaran kursi. Tekan lalu dorong badan ke belakang supaya kursi jadi merebah. Dan di bawah armrest atau sandaran tangan
ada yang namanya meja lipat dengan beban maksimal 3 kg. Bisa untuk membantu kita menaruh makanan dan minuman jika kita ingin makan, atau menaruh laptop jika kita ingin bekerja. Kereta api Madiun Jaya telah tiba di stasiun Bekasi. Kereta api Madiun Jaya telah tiba di stasiun Bekasi. Saya nggak tahu ini on time atau telat. Kita tiba di stasiun Bekasi. Warna tail gini kelihatannya juga kece ya. Lembut, soft gitu warnanya. Sama kayak magenta, tapi magenta terlalu feminin. Ini dilihat tidak terlalu norak. Nah, untuk pintu yang elektrik itu cuma ada di sisi sini sama ujung sana. Jadi penghubung kabin dengan bordes itu saja. Pintu sini masih manual, pintu sini juga masih manual. Tapi tombol ini letaknya tidak di pintu, melainkan di samping, di dindingnya. Kalau nggak ada yang ngelihat, mungkin takutnya memaksa narik yang ini ya. Makanya ini harus betul-betul orang harus tahu kalau pintu itu tombolnya ada di sini dan di sana. Nah, tapi tombolnya ini aku nggak tahu ya dia adaptif atau enggak, kalau ada orang di tengahnya bakal kejepit atau enggak. Tapi yang jelas pintu ini tidak bisa balik arah ketika belum selesai hitungan detiknya. Jadi dia nggak bisa kalau kayak stainless steel new generation itu pintunya kalau dipencet gerak ke sini, pas pertengahan jalan kita pencet lagi dia langsung balik arah, nggak bisa. Jadi terpaksa kalau udah pencet tombolnya tinggal pergi saja, nggak usah ditunggu karena lama nunggu pintunya nutup lagi. Jadi kayak eksekutif mild steel zaman 2009-2010 yang punyanya kereta api Argo pada zamannya. Sekarang ada di Ranggajati dan Wijaya Kusuma kalau nggak salah, sama Purwokertonan yang lain. Dan tak lama kedatangan KRL, kita juga ikut diberangkatkan dari stasiun Bekasi. Udah beberapa saat dari tadi aku duduk di sini merasakan kayaknya ada yang kurang, tapi apa? Dan pada akhirnya aku baru sadar. Oh iya, mana selimutnya? Kok nggak ada? Kok nggak dikasih? Wah, nggak betul ini. Tadi kita udah bahas fasilitas yang ada di tempat duduk. Ya, walaupun belum semuanya sih, ada yang kelewatan. Sekarang kita beralih membahas pencahayaan yang ada di kereta eksekutif modifikasi New Generation. Kalau di sisi jalur langit kabin cuma ada lampu ambien warna kuning aja sih ini, memanjang dari sisi depan hingga belakang kabin. Dan ini kondisinya lampu ambien ya, bukan lampu pencahayaan utama. Arah cahayanya nembak ke arah langit kabin, bukan ke arah kabin penumpangnya. Coba perhatikan betul-betul. Cahayanya didudukkan di bawah, menembak ke arah atas, ke arah langit. Jadi kesannya kayak remang-remang gitu. Di atas lampu ambien, di bawah juga lampu ambien. Tapi nggak ada lampu ambien yang menyinari lorong kabin ini. Ada yang di sisi kiri kanan bawah jendela aja.
agak gimana ya, semuanya pencahayaan lampu ambien, nggak ada lampu utamanya ini yang lebih terang atau minimal warna putih yang melintang dari sisi kiri ke kanan atau membulat di beberapa titik di sepanjang kabin. Cukup estetik, cuman rada kurang terang aja ini mah. Oke, terus apa lagi? Kompartemen atas buat nyimpen bagasi masih standar. Kemudian sisi bawahnya dari kompartemen atas juga standar bawaan stainless steel. Oh, ini ada gantungan barang yang agak beda ini bentuknya ya. Dan ini ada alat pemecah kaca, tapi kok nggak ditutup akrilik ya, biasanya ditutup dulu. Dan ini dia penampakan mode istirahat malam di dalam kabin. Di atas kelihatan cukup gelap, tetapi di bawah agak terang. Lampu kuning di bawah kursi ini cukup memekakkan mata, tapi setidaknya kita tidur kan kepala mendongak ke atas, jadi berlawanan arah cahayanya. Mungkin tidak akan terlalu terganggu dengan kondisi pencahayaan seperti ini. Cuman ya karena eksekutif stainless steel new generation aja mode malamnya juga sama seperti ini, jadi ya udahlah ya untuk pencahayaan yang ada di bawah ini. Justru yang harus aku kasihani adalah para penumpang yang duduknya di nomor baris paling ujung. Sok-sokan pakai pintu yang tembus cahaya transparan. Cahayanya dari bordes tembus ke kabin. Otomatis mata terpekakkan dengan cahaya putih yang tembus melalui pintu sambungan antara kabin dengan bordes. Kalau misalkan duduknya di baris paling belakang sih masih oke ya, karena posisi bordes itu ada di belakang penumpang. Justru yang duduknya baris paling depan itulah yang menghadap ke bordes, itu yang akan terpekakkan oleh cahaya putih dari bordes tembus melalui pintu. Dan itu sangat mengganggu sekali sih untuk mereka yang mau istirahat tidur, karena posisinya ada di atas kepala kita dan mata pasti ngarah ke atas, kepala pasti mendongak ke atas. Itu resikonya. Yang seperti ini nih yang harus dipikirkan ulang untuk riset dan desainnya, R&D-nya. Apakah ini sudah cukup memberikan kenyamanan bagi penumpang atau justru malah mengganggu? Kalau aku sih pasti terganggu. Bahkan di kereta eksekutif stainless steel generasi pertama aja nggak kayak gini. 22.03 telat 1 menit, kita tiba di stasiun Karawang. Telat-telat nggak masalah karena berhentinya juga agak lama. Kita akan disusul oleh kereta api Taksaka terlebih dahulu. Sudah lari 120 km per jam, masih pula kalah susul. Ya karena jauh sih kelas layanan maupun nomor kereta apinya. Kereta api Madiun Jaya versus kereta api Taksaka. Madiun Jaya kereta api baru, kereta api campuran unggulan nomor paling terakhir, karena nomor di bawahnya udah jadi kereta campuran biasa, dibandingkan dengan kereta api Taksaka yang menjadi kereta api satwa unggulan, bukan Argo tapi sudah masuk ke jajaran unggulan untuk kereta api eksekutif, full eksekutif satwa. Sinyal jalur 2, jalur lurus sudah diberikan aspek hijau, berarti kereta api Taksaka bentar lagi akan melintas langsung. Udah kelihatan. Bentar banget ya. 2202 berhenti normal, 2203 kita telat baru tiba di sini, 2205 kita udah disusul, 2206 ini udah lewat ya. Berarti paling bentar lagi udah langsung diberangkatkan. Aku udah agak capek. Bentar lagi pemberhentiannya nanti juga masih di Cirebon, entah mau tak review atau enggak, tapi yang jelas interior udah tak review. Tinggal menikmati perjalanan sampai tujuan akhir, atau mungkin sampai aku turun di mana ya, Madiun atau Solo ya, kayaknya Solo aja sih, tapi lihat aja nanti. Aku mau ke kereta makan, mau lanjut sholat maghrib dan isya jamak kosong terlebih dahulu.
Habis perjalanan dari pesawat baru turun kereta bandara maghrib tadi, belum sholat tadi. Ini kalau dibilang gelap di tengah, iya. Tapi yang ujung ini terang-terang kabinnya, karena kepengaruh oleh pencahayaan yang di bordes. Konyol ini lampu bordesnya, bikin terlalu terang di bagian tempat duduk yang paling ujung. Terasa disinari loh tempat duduk di sini sama di sini. Untung para penumpang duduknya menghadap ke sana, membelakangi. Coba yang duduknya di ujung sana, mati-matian dia lihat cahaya di sini, mau tidur terganggu. Pintu tembus cahaya gini mungkin membantu ya untuk visibilitas. Toh juga mau ditabrak juga kayaknya ndak mungkin ada ininya. Orang masih cukup awas untuk melihat, agak menunduk daripada mendongak. Jadi barang yang kelihatannya tingginya masih sedikit di bawah itu masih kelihatan dibandingkan dengan barang yang di atas. Jadi orang masih cenderung sadar kalau ini ada pintu walaupun ini bening. Cuman pemakaian sisi sini masih tembus cahaya tuh ya seperti ini efek negatifnya. Entah mau dari pihak Balai Yasa Manggarai apakah akan memikirkan evaluasi untuk posisi sini. Ini terlalu terang sih menurutku. Aku juga nggak nyaman, bahkan melihat kondisi para penumpang yang membelakanginya aja. Dari sisi aku yang tidak duduk di situ aja udah nggak nyaman, apalagi kalau aku dapat tempat duduk di situ. Berarti aku sangat hoki sekali tempat dudukku ada di baris nomor 2, bukan nomor 1, bukan yang paling belakang tapi paling belakang yang kedua. Ada jarak dikit lumayan lah untuk menghindari terangnya bordes. Sama satu lagi, dari posisi bordes ini oke, tapi ketika naik ke tengah sini dia ada tanjakan segini. Tadi beberapa orang udah kesandung sama ini. Hati-hati, agak naik ini posisinya. Ya udah dari sininya juga sih naik. Di eksekutif stainless steel new generation sini juga naik, tapi sininya sejajar, artinya posisi pintu tuh lebih tinggi dari standar kereta yang mild steel maupun yang sebelumnya, seri sebelumnya. Ini cenderung lebih tinggi nih, posisi tengahnya aja. Hati-hati sih ini. Udah ada yang tersandung tadi soalnya dari penumpang. Kenapa ya ini harus ditinggikan? Apakah ada yang posisinya ada di bawah ini sehingga harus ditimpa dengan elevasi yang lebih tinggi untuk posisi di sini, sedangkan di sininya malah lebih rendah seperti ini? Berlaku juga untuk toilet sepertinya. Toilet juga, iya kan? Tapi bagus kalau toilet biar airnya nggak keluar. Cuman coba lihat, dari samping dah, dia udah di bawah loh, yang dalam lebih rendah, ini agak tinggi, ini paling tinggi. Jadi hati-hati, di sini bisa kesandung, sini bisa kesandung juga. Haha, untung jendela toiletnya model kayak gini, bisa nih buat toilet ride. Sekarang pukul berapa ini ya? 22.12. Kita diberangkatkan dari stasiun Karawang. Oke, aku mau lanjut sholat dulu lah. Tapi nggak ada sandal. Musola lumayan, karpetnya tebal, hiasan dindingnya oke, langitnya juga, raknya nggak ada, miring.
Tapi giliran alat sholat mah di sini nggak ada lemarinya. Tapi ya udahlah, gantungan oke. Sama nggak ada tirainya dan nggak ada sendalnya. Aduh, aku udah terlanjur lepas sepatu, belum wudhu juga. Sana peta makan, sholat, ruang kru, sama ruang kondektor juga, operator wudhu di toilet. Oke, sorry to say, tapi sepertinya aku harus menjelaskan lebih detail lagi mengenai yang ada di dalam toilet ini, karena sepertinya lagi banyak yang perlu diperbaiki lagi dah. Kekurangan-kekurangan yang ada di dalam toilet ini. Kalau secara fasilitas, mungkin dilihat ini udah lengkap dan lumayan oke ya. Bahkan sampai hiasan dinding kayak gini pun ini mainan loh ini. Tapi kayak asli pas dipegang. Dummy, tapi oke lah buat hiasan. Cuman beberapa hal yang aku pengen kritisi di sini adalah, pertama, orang familiar gak dengan model apa itu namanya, keran seperti ini yang dipencet mungkin segini hemat, tapi dia berhentinya agak lama. Saya kalau wudhu, yang penting ngambil air cukup untuk tangan, habis itu kan udah. Dia nunggu mati berhentinya ini butuh waktu lama, buang-buang air. Itu aku nggak terlalu familiar dengan ini, makanya ya gimana ya, kalau memang ini masih hidro yang bagus sih nggak apa-apa, ya sudah aja sih. Cuman kalau menurutku ya ini kurang begitu cocok sih untuk pemakaian di sini, apalagi kalau yang mau berwudu cuma butuh airnya seukuran tadahan tangan aja, pasti akan luber, sisanya banyak. Ini cukup, ketika gini nunggu ininya masih keluar airnya boros. Kedua, foot washer ini airnya agak lambat dan keluarnya dikit. Ini aku taruh maksimum segini. Dia di sini cuma kayak ngalirnya ngalir kecil gini. Padahal ini udah maksimum. Sayang banget sih. Lama nyuci kakinya. Udah lama, susah kena belakang sini. Itu. Yang ketiga, kloset ini. Ini airnya ngalir terus. Aku habis kencing dari sini, tapi ini udah kayak kesiram terus. Boros air. Cepat habis nanti. Kalau lantai kondisinya udah kayak gini ya sudah sih. Ini juga udah penahan licin. Kalau dipakein karpet karet itu malah lebih bagus lagi sebenarnya. Cuman ya ini udah cukup lah. Masukan yang keempat adalah ada di sisi luar toilet. Nah, masukan yang satu lagi adalah soal identitas pengguna toiletnya. Walaupun lambang ini cukup jelas toilet pria, dan yang di sana juga ada toilet wanita, lambangnya jelas beda. Sangat beda sekali loh ini. Warna ini juga penunjuk. Tapi nggak ada tulisannya pria maupun wanita. Dari tadi aku lihat penumpang yang ada di kereta eksekutif Madiun Jaya ini, sana yang keluar ibu-ibu, sini yang pakai malah bapak-bapak. Ketukar-tukar. Memang kurang jelas sih kalau menurutku. Untuk KAI mungkin bisa jadi masukan ya, kasih identitas, kasih keterangan untuk pria atau untuk wanita, diperjelas dengan tulisan. Jangan cuma warna gini doang ataupun logo seperti ini doang. Nggak semua orang paham logo maupun warna. Itu catatan khusus mungkin dari aku soal toilet ini. Masukannya ada 4 itu tadi. Tapi aku tadi nanya-nanya ke OTC, memang toilet kereta 1 ini agak-agak gimana gitu. Katanya sih yang toilet kereta 2 sana tempatku itu lebih baik lah kondisinya. Air di foot washernya lebih kenceng, kemudian klosetnya juga airnya nggak bocor kayak ini. Ya gimana ya.
Yang kereta satu malah lebih aneh lagi. Di dalam area kabin, bukan di bordes ya, di dalam area kabin ada satu lampu bulat nyala paling belakang. Ya ampun, ini udah memekakkan mata. Lampu bulat di sini juga nambah-nambahin silau. Selain ada colokan listrik di sini, ada juga colokan USB yang letaknya di bawah armrest tengah, dan ada dua macam colokan USB di sini, yaitu colokan USB Type A dan colokan USB Type C. Masing-masing kursi dapat jatah satu set lengkap, jadi pemakaiannya tidak perlu saling bergantian. Setelah ini kita akan coba gunakan USB tersebut, apakah bisa digunakan untuk mengecas HP atau seperti apa. Oke, ini kabel USB aku udah pasang di colokan USB yang ada di sini. Jadi di sini ada Type C sama Type A, dan ada dua, atas sama bawah. Jadi penumpang sini maupun penumpang sini dapat jatah yang sama, satu Type A, satu Type C masing-masing. Kita coba apakah ini berfungsi dengan baik saat ini. Tidak akan cepat, tidak ada efek. Gak tahu. Mati. Gak bisa. Kita aku tak cabut gitu. Kita pasang tepat di sini. Maka bisa. Nah, kalau ini bisa, indikatornya nyala. Indikator baterainya isi nyala. Cukup tahu aja sih, setiap kali mau nyoba USB port charger selalu dalam kondisi tidak dinyalakan. Dan video tadi juga sekaligus untuk teman-teman dengarkan seberapa tingkat kebisingan yang ada di dalam kabin kereta eksekutif modifikasi New Generation. Kataku sih nggak banget ya, gak ada bedanya dengan eksekutif mild steel sih kalau menurutku. Fasilitas New Generation, layanan mild steel. Kereta api Madiun Jaya telah tiba di stasiun Cirebon. Kereta api Madiun Jaya telah tiba di stasiun Cirebon. 2351, 1 menit yang lalu kita udah tiba di stasiun Cirebon. Sawung Galih di jalur 1 apa 2 ya? Dia mau berangkat ke arah Pasar Senen. Kita ke arah sebaliknya, ke arah timur. Berhenti normal di sini harusnya 2354 awal berarti sampai 2359. Masih ada waktu. Walaupun kereta ini modifan tapi kita dapat bogi K10. Kabarnya sih ini bogi baru, bikinan baru ya. Jadi dengan bogi K10 ini kereta modifan ini bisa lari dengan kecepatan 120 km per jam maksimalnya. Sawung Galih berangkat. Oh, rame loh penumpangnya Sawung Galih. Ini mulai sepi. Yang tadi depan-depan mulai lumayan rame. Eksekutifnya oke lah penumpangnya. Wah, pembangkit tua nih, angkatan 64, bogi K8.
setengah menit kita diberangkatkan dari stasiun Cirebon, meninggalkan kereta api Senja Utama Solo yang baru tiba. Ketemu kereta api Parsel Utara, dia ambil jalur ke arah kiri menuju ke Semarang hingga ke Surabaya, sedangkan kita ambil jalur yang kanan, belok ke kanan ke arah selatan ke arah Purwokerto, Jogja hingga ke Madiun. Percabangan ini ada di stasiun Cirebon Perujakan. Ada PR juga nih, jam 4:02 baru masuk stasiun Yogyakarta, padahal itu jadwal berangkatnya harusnya 3:59 udah masuk dari tadi. Aspek sinyal di luar sana sudah kuning, artinya udah siap diberangkatkan kembali. Berhenti 2 menit doang ini tadi. Yang turun lumayan lah, tapi ya okupansinya memang segitu, mau gimana lagi. Dan ini tadi ada juga yang naik, kebanyakan dari petugas. Untuk usulan kereta terletak di antara eksekutif 1 dan premium 6. Untuk usulan kereta terletak di antara eksekutif 1 dan premium 6. Tersedia pula sajadah garpu benang untuk sholat dan sendal untuk berwudu di toilet. Tersedia pula sajadah untuk sholat dan sendal untuk berwudu di toilet. Usulan kereta terletak di antara eksekutif 1 dan premium 6. Selamat menjalani ibadah sholat subuh. Semoga keberkahan dilimpahkan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Enggak sih. Nggak dikasih peron sebelah kiri, langsung pepet. Empat 4:46 baru nyampe di Solo Balapan, telat. Jadi harusnya 4:43. Oke lah. Oh, nggak salah berarti berhenti Solo Balapan, ramenya luar biasa. Bahkan Mataram tiketnya belum habis saja banyak yang mau naik Madiun Jaya. Gokil. Boleh. Sedikit kesimpulan untuk perjalanan malam hari ini, bisa aku bilang kereta eksekutif modifikasi New Generation ini fasilitas New Generation, layanan mild steel. Fasilitasnya tidak mengecewakan, spek New Generation betul. Cuman experience kenyamanan penumpangnya ini loh. Kabinnya tidak cukup kedap, toilet bermasalah, dan mode istirahat malam di beberapa titik masih terlalu terang. Well, tidak bisa menyamai kenyamanan dan experience naik eksekutif stainless steel New Generation.
Jadi kalau disuruh milih mending sekalian naik yang Executive Stainless Steel New Generation daripada yang versi modifikasinya. Itu tadi mah pandanganku aja ya. Kalau teman-teman punya pendapat lain boleh masukkan ke kolom komentar. Dan ini akhir dari video perjalananku pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next trip enaknya kemana ya? Mohon perhatian, kami informasikan yang saat ini telah tersedia di jalur nomor 6. Yang saat ini telah tersedia di jalur nomor 6 adalah kereta api Cuklu Semarkerto dengan jadwal keberangkatan pada pukul 5:10. Kereta api Cuklu Semarkerto diberangkatkan dari stasiun Solo Balapan dengan tujuan Semarang Tawang Panjatan dan mengakhiri perjalanan di stasiun Tegal. Bagi Anda penumpang kereta api Cuklu Semarkerto yang masih berada di ruang tunggu stasiun Solo Balapan, kami persilakan untuk menempatkan diri masuk ke dalam rangkaian kereta yang telah tersedia di jalur nomor 6.